hubungan relationship persahabatan Digimon dengan manusia itu jadi bentuk metafora persahabatan manusia dengan manusia di real life. Hebatnya film ini tuh begitu gitu. Jadi halo semuanya, sahabat, datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gua Reh. Gue pengen ngomongin film yang baru aja gue tonton ya. Judulnya Digimon Adventure Zero to The Beginning ya. Ini tuh gila banget ya, penulisan filmnya ternyata jenius banget, membumi dan personal gitu ya. Sangat menggetarkan hati. Tapi di saat yang bersamaan, betapa hebatnya sebuah tontonan 2D yang dulu menemani hari-hari gue di masa kecil ya, seriesnya. Sekarang ada the movie-nya, karakternya sudah tambah dewasa, tapi value yang diangkat, tema persahabatan, trauma di masa lalu yang dark gitu ya, itu bisa relate dengan modern life gitu ya, yang sedang kita jalani bersama-sama saat ini gitu. Keren banget ya, gue takjub sama keberanian penulisannya gitu ya. Walaupun memang harus diakui, secara action, film ini tuh less grande ya. Tidak semewah film tahun 2020 yang judulnya Digimon Adventure Last Evolution Kizuna gitu ya. Jadi film ini tuh melanjutkan kelanjutan dari film sebelumnya 2020 tadi ya, Last Evolution Kizuna. 2 tahun setelah pertarungan melawan Eosmon, Jepang kedatangan fenomena aneh lagi yang berkaitan dengan Digimon, yaitu ada sebuah Digitama ya, atau telur Digimon raksasa yang muncul di Jepang dan mempengaruhi alat-alat elektronik, menyebarluaskan sebuah pesan nanti akan ada masa di mana semua manusia punya Digimon partner gitu. Wah. Dan filmnya tuh langsung dimulai dengan kembali bernostalgia ya. Fokusnya di karakter-karakter Digimon dari series Zero Two atau generasi kedua. Ada Daisuke, ada Ken, dan Takeru, Hikari, dan kawan-kawan lainnya. Dipertemukan dengan karakter baru bernama Louis gitu ya, yang mengklaim dirinya sebagai Digidestin ya, atau anak terpilih pertama. Jadi dia adalah orang yang pertama kali punya partner Digimon gitu. Nah, dia mengakui dirinya seperti itu. Dia bilang fenomena aneh ini berkaitan dengan diri dan masa lalunya gitu. Yaitu, si Digitama itu adalah mantan partner gua gitu. Yaitu si Ukomon. Dan dimulailah petualangan mereka gitu ya, mencari tahu apa sih sebenarnya makna dari fenomena ini secara bersama-sama gitu. Kita langsung mulai aja ya, masuk ke pembahasannya. Gue akan share beberapa poin plus, beberapa poin min seperti biasa gitu ya. Gue coba bahas per poin, mudah-mudahan tidak spoiler. Tapi kalau misalkan ada beberapa poin yang gue perlu jelasin konteksnya, ya gue akan bilangnya, secara konteks mungkin sepotong-sepotong sebagian dari ceritanya gua coba bahas, dan mudah-mudahan bisa dibayangkan oleh kalian ya yang nanti berencana untuk nonton atau kalian mau mendiskusikan film ini lebih lanjut gitu. Jadi poin yang pertama, gue suka banget ketika film ini ternyata take-nya ya, angle berceritanya, dia lebih fokus ke konflik internal, drama konflik internal tokoh baru yang diperkenalkan. Ini yang menurut gua tidak atau kurang digarap di film Last Evolution Kizuna. Oke, jadi ketika film ini datang, gue di awal tuh ini mau apa nih yang dibedain dibanding film kemarin. Wah, ternyata terjawab. Perbedaannya lebih di drama konflik internalnya yang lebih dominan secara bercerita. Nah, tapi bayarannya adalah secara action dia akan jadi less grande. Karena harus menyesuaikan dengan cerita yang coba digarap, cerita yang coba dieksplor gitu. Gue ngerasa sebenarnya secara potensi bisa-bisa aja mereka bikin, ternyata resiko-resiko yang terjadi di film leads to bigger threat gitu ya, ancaman yang lebih besar, stake lebih besar, tapi kayaknya mereka nggak lakukan itu karena ternyata dramanya tuh udah hangat banget. Dramanya udah hangat banget dan dideliver dengan membumi. Jadi kalau ternyata mereka paksain ada action besar, kayaknya pesannya nanti malah jadi tertutupi dan jadi kayak kayak gitu, menimbulkan tanya besar gitu. I don't know ya, kalau secara pribadi sih gue mengamini, gue yakin
si action berkurang ini sebagai kekurangan gitu ya, tapi gue juga percaya tujuan dari deliver message-nya ya mau tidak mau ya harus begitu. Film ini fokusnya tuh di drama konflik internal Louis dan Digimonnya dia ya, yaitu si Ukomon di masa lalu. Jadi cara berceritanya tuh ada alur maju mundur yang ditulisnya tuh rapi banget menurut gua. Kerapihannya ini terbukti dari bagaimana tiap flashback itu bisa menguras dan menggoyang emosi kita sebagai penonton. Gua sebagai penonton deh. Gua merasa kasihan bagaimana film ini mengeksplor traumanya si Louis itu dengan sangat dark gitu ya. Tapi begitu dibalikin ke present days, moral yang coba dipertanyakan di film ini dibahas dengan apa ya, tidak menggurui gitu ya, tidak menggurui tapi menimbulkan diskusi atau memancing kita sebagai penonton tuh berpikir gitu. Ketika kita sebagai penonton, gua sebagai penonton pikirannya udah mulai terpancing, and then ada flashback lagi, and then present days memancing pertanyaan lagi, gua jadi takjub ketika film ini secara temanya bisa bercerita tentang secara konteks ya, kayaknya hubungan relationship persahabatan Digimon dengan manusia itu jadi bentuk metafora persahabatan manusia dengan manusia di real life. Hebatnya film ini tuh begitu gitu. Jadi gue bukannya memuji-muji terlalu lebay, tapi bagaimana kita sebagai manusia pasti punya trauma di masa lalu. Percaya nggak percaya, trauma di masa lalu kita ini akan menginfluence kita sebagai manusia dalam bertindak, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan sahabat kita. Kalau di film ini diceritakan melalui apa yang Louis lakukan terhadap Ukomon, demikian juga dengan sebaliknya. Dari tengah sampai akhir film, itu gue sebagai penonton jadi kepikiran, iya ya, yang dikerjakan mereka berdua ini itu dekat sama real life. Bagaimana kalau misalkan kita sebagai orang mau bantu sahabat kita yang lagi kesulitan, kita harus pikirin trauma dia di masa lalu tuh menjadi pertimbangan apa yang akan kita kerjakan ke mereka, apa yang akan kita lakukan ke mereka, cara kita bantu mereka tuh harus bijak. Harus bijak, harus dikomunikasiin dulu, harus dipikirin matang-matang, ini tepat atau enggak ya, ini toxic positivity atau enggak ya, ini bikin dia semakin trauma atau enggak ya. Itu bisa disusun dengan rapih, dicerita gitu ya, dan cukup impactful gitu. Yang membuat film ini lebih spesial dibanding film yang sebelumnya ada di situ gitu. Ada di situ, dibuka dengan pertanyaan besar, dijelajah dengan sabar, dikupas dengan tuntas ya, dan diberi closure di akhir film ya, yang relatif lebih memuaskan lah. Ada rasa spirit kita tuh uplifted gitu. Wah, seneng nih gue nonton kayak gini. Wah, value-nya inspiring nih gitu. Ketimbang kalau di film pertama bagus, tapi di film pertama tuh lebih emosional sedih lah gitu. Nah, yang kedua gue pengen bahas adalah bagaimana film ini sebagai tontonan layar lebar itu mengerjakan fungsinya gitu. Bahwa di layar lebar ini ditonton harus lebih dari satu orang ya di dalam bioskop. Momen ketawa bareng, momen sedih bisa sedih atau kepikiran bareng, emosional tadi ya, si mengeksplor traumanya Louis gitu. Dan momen-momen seru ya, walaupun actionnya sedikit tapi adrenalin pumping lah ya, itu juga dirasakan bisa secara bersama-sama gitu. Nah, yang kedua dari poin yang tadi ya, sebagai tontonan bioskop, film ini tuh juga secara narasi, adegan per adegan, animasinya udah bagus, balutan CG-nya rapi gitu ya. Ya namanya pakai teknologi kekinian, tapi dia juga bisa memunculkan adegan-adegan yang ada semiotika gitu. Jadi dari beberapa favorit gua tuh ada adegan yang mainin komposisi cahaya sama komposisi bayangan gitu ya. Ketika adegan itu datang,
terus gue perhatiin dialognya, itu dialognya tuh jadi makin kena di hati gitu. Iya juga ya, kenapa adegannya kayak gini, pembahasannya ini, itu kena gitu, kayak wah makin kuat message yang coba di-deliver dari dialog itu gitu. Ada poin kekurangan lain juga dari film ini ya, berkaitan dengan siapa namanya, animasi dialognya banyak, fokus di drama internal. Somehow gue ngerasa film ini tuh dari segi marketing, dari segi poster yang tayang gitu ya, itu kayak cukup misleading aja gitu. Jadi tokoh utamanya kayaknya Daisuke sama Ken nih gitu, dan Imperial Dramon porsinya gede gitu di poster. Tapi ternyata fokusnya lebih ke Louis dan Ukomon. Louis dan Ukomon tuh kayak sekitar 51% sampai 60% lah, yang relatif lebih mendominasi berarti ya di cerita utamanya. Jadi ketika di tengah film gue ngerasa wah iya juga ya, ternyata fokusnya di si Louis nih gitu. Karakter-karakter yang memberi ide, mengeksplor apa yang dilakukan setelah ini gitu, berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi, itu secara dampak, secara tingkat kedewasaan ya, Daisuke, Ken, dan kawan-kawan tuh udah di level matang di awal film. Tapi kayak pertumbuhannya tuh cukup sabar. Mereka lebih ke reconvincing sih, jadi kayak meyakinkan kembali ke value yang mereka pegang, sambil membantu atau menuntun si karakter Louis ini gitu. Gua nggak tahu apakah ini guanya yang nggak nerima pesan filmnya secara baik gitu ya, atau jangan-jangan memang intensinya seperti itu karena mungkin nantinya karakter Daisuke, Ken, dan kawan-kawan nih masih bisa dieksplor di film-film selanjutnya yang mereka mau kerjakan barangkali gitu ya, I don't know gitu. Tapi poin terakhir ya yang membuat gue suka dari film ini, walaupun tadi ada beberapa yang gue kritik gitu, film ini tuh lebih kasih closure yang menyenangkan dibanding film Last Evolution Kizuna gitu. Last Evolution Kizuna tuh bener-bener sedih-sedih melodramatik lah endingnya. Kalau ini tuh wah, setelah nonton ini kayaknya gue lebih bersemangat nih gitu. Gue lebih diingatkan kembali kalau persahabatan tuh yang sehat seperti apa, dan menyambut masa depan dengan tangan terbuka tuh ya seperti ini nih harusnya gitu. Kayak keren sih menurut gue film ini. Secara cerita simple kompleks simple gitu. Secara pesan dia nih lebih membumi gitu, membumi dan menyenangkan. Itu aja sih yang pengen gue share ya. Jadi mudah-mudahan yang nonton video ini nonton filmnya juga gitu ya. Mau mengomentari film Digimon Zero to the Beginning secara bersama-sama boleh banget gitu. Saya menerima dengan tangan terbuka. Silakan tulis di kolom komentar dan kita seru-seruan bareng lah, kita diskusi gitu, oke? Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video habis nonton film YouTube channel selanjutnya yang ada guanya gitu, oke? Bye-bye semua. Thank you.